Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas. Masih bersama saya si Bolang, si bocah banyak hutang di channel Yosep Malik Palm. Kali ini kita akan menyemprot kubis. Namun sebelum kita melakukan pengendalian hama terpadu, baik itu penyakit ataupun hama pada kubis nih, ini kubisnya nih, saya selalu tekankan ada baiknya kenali dulu, awasi dulu, cermati dulu. Kenapa? Karena akan sangat berdampak dan berpengaruh pada pestisida dan tingkat keberhasilan pada saat kita melakukan penyemprotan dan hasilnya nanti. Nah, itu hati-hati bos. Awasi, kenali, cermati, lalu dilakukan tindak lanjut. Nah, obat yang saya pakai kali ini, untuk kontaknya saya memakai golongan mancozeb. Itu untuk jenis kontaknya. Nah, ini bebas, merek dagangnya bebas. Jangan terpacu pada yang saya pakai, bebas, karena mungkin di luar sana masih banyak mancozeb yang lebih bagus dan lebih murah. Nah, ini untuk kontaknya. Itu pertama. Kali ini karena kemarin saya sudah memakai sistemik, saya memakai golongan translaminar. Nah, apa itu translaminar? Nanti kita bahas. Nah, kita tambahkan, campur, diuak-uak. Punten. Nah, untuk obatan jenis translaminar yang saya pakai nih berbahan aktif simoxanil. Kenapa saya pakai ini? Karena di sini dituliskan protektif dan kuratif, dalam artian mengobati dan melindungi. Kenapa saya pakai ini? Ya karena itu alasannya. Nah, itu sangat bagus nih, seperti ini. Nah, selain itu saya memakai pupuk kalsium. Nah, untuk memacu kesehatan dan daya tahan terhadap kerentanan terhadap penyakit. Pokoknya banyaklah manfaatnya. Nah, kita tambahkan secukupnya. Nah, diuak-uak, endol surindol, ngeunah pisan. Nah, seperti itulah kira-kira. Kontaknya ada, translaminarnya ada. Nah, saya anjurkan setiap penyemprotan dilakukan bergiliran, baik kontak maupun translaminar. Translaminarnya boleh diganti dengan golongan sistemik. Nah, hati-hati. Awasi, kenali, dan cermati. Pengaruhnya bisa kita nanti lihat di lapangan seperti apa. Nah, kenapa saya memakai golongan ini? Nah, ini insektisidanya. Kita beri. Untuk insektisidanya sendiri, saya memakai golongan sipermetrin, baik delta sipermetrin, beta siputrin, lambda sihalotrin, bebas lah, silahkan berekspresi. Nah, nanti kita lihat sambil review nih kubis. Nah, kita uak-uak dulu, diuak-uak lagi. Nah, ini perekatnya.
istilah nama lamun ngopi tengudut temernah, begitu pula nyemprot tanaman, nyemprot pestisida tanpa perekat. Bagai ngopi tanpa rokok, bos. Nah, cok 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 prot, cok 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 prot. Begitulah kira-kira. Nah, namun sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya jika kalian sudi dan berkenan menekan tombol like, share, dan subscribe, terutama lonceng notifikasinya, supaya bisa terus selalu tahu tentang video terupdate dari channel si Bolang, si bocah banyak hutang, di channel Yosep Malik Pam. Nah, seperti itu. Kita uak-uak dulu. Ini harus larut sempurna dalam air, hati-hati. Dibantu dengan perekat, perata, dan penembus. Sekarang nanti kita bahas itu. Nah, itu. Kenapa saya tidak memakai sistemik? Karena kemarin sudah dipakai. Saya mau istilah nama strategi pergiliran. Nah, itu strategi pergiliran pestisida agar tidak si tumbuhan ini tidak kebal terhadap pestisida yang kita semprot terus menerus. Nah, lihat, ini umur kubisnya 35 hari setelah tumbuh, bukan setelah tanam, tapi setelah tumbuh. Nah, baru dak ngerawungkul. Nah, ini my partner, Bos Irman, bocah sukses nih, bocah sukses. Ini Haji Kumed. Ini pengantin baru. Pengantin baru nih. Nah, ini sedikit tips info. Pengaruh air dalam setiap melakukan penyemprotan, pengaplikasian pestisida. Pengaruh air itu sangat menentukan keberhasilan untuk efektivitasnya bahan aktif mankogen, bahan aktif simoksanil, atau bahan aktif jenis obat-obat pestisida lain, karena terdapat pH. Nah, itu si air dapat menentukan berapa lama jangka waktu bahan aktif pestisida yang kita pakai untuk bereaksi pada tanaman yang kita semprot. Itu sangat berpengaruh. Nanti kita bahas. Nah, kan yang namanya petani itu ada air dalam calobak, air hujan yang ditampung, ada air kolam, ada air selokan, banyak lah. Yang paling penting pokoknya bening lah itu. Tapi bening juga tidak sebening tidak semua air bening itu bagus. Yang penting seperti beningnya cintaku padamu lah. Seperti itu beliau kita. Teh, lebat karena YouTube. Nah, terus terkenal bagus, hebat si Keteh. Bu Hajah Lina Latifah mengganggu saja dia tuh ah. Nah, lanjut ke tahap penyemprotan. Iya mah tungan 14 liter. 14 liter ya mah. Ada kompa bantuan ti pemerintah atuh ya mah. Kompa bantuan ti pemerintah lain ngamodal. Wayahna. Nah, untuk metode semprot bebas kalian aplikasikan atau praktekkan. Mau memakai mist blower ya silahkan, mau mesin sansin silahkan,
atau tangki penuh seperti yang saya pakai ya silahkan. Tergantung kebutuhan, kenyalsean, dan luas lahan yang kalian miliki di lapangan. Nah, wah spuyerna geus brengsek eta mah spuyerna. Nya, kanyut geus mancar gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, seperti ini. Ini penyemprotan dengan menggunakan mesin semprot tangki penuh manual. Nah, silahkan kalian bebas mau memakai mist blower, mist duster, sunsin, ataupun semprotan anak-anak pun bisa. Nah, karena yang paling penting dari semua itu adalah daya jelajah si pestisida tersebut. Hati-hati bos, jangan gagal fokus. Jangan salah sasaran. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini kontak, telan selaminar, ini semacam antibodi kalsium, juga dapat meningkatkan pH tanah tuh. Perekat, insektisidanya cukup sudah. Nah, seperti itulah kira-kira. Karena saya selalu tegaskan, ada baiknya setiap kita mau melakukan apapun, tindakan apapun pada setiap tanaman yang akan kita budidayakan, baik kentang, seledri, bawang daun, buncis, cabai, ada baiknya kita rajin-rajin jalan-jalan, karena jalan-jalan itu penting. Maksudnya setiap kita jalan-jalan ya awasi, cermati, kenali, lalu kendalikan, seperti itu. Nah, daun tebal, sehat, hama tidak ada, hanya saja untuk mencegah. Nah, seperti itulah. Oke, saya mau lanjut bekerja. Rencananya saya mau bikin 2 video di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam tani dari petani hulu Sungai Citarum. Salam dari si Bolang, si bocah banyak hutang di channel Yosef Malik Farm. Jangan lupa like, share, dan subscribe, plus nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.